Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-57. Kitab Yesaya pasal 57, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop penyembahan berhala sebagai persinahan dan kata-kata penghiburan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhala di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh,
dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, "Tidak ada harapan." Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas, tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku." Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya bahagian kedua, yaitu membutuhkan kerendahan hati untuk menurut, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 57 ayat 15 sampai 19 dengan ayat tambahan ayat pertama dan kedua dengan bunyi nas. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, masih lebih terhiburlah mereka yang mana orang-orang yang dikasihinya telah direnggut oleh musuh besar manusia, yakni kematian, dengan cara yang wajar daripada yang kita temukan di sini di ayat yang pertama dan kedua dari pasal yang ke-57. Tetapi Allah penguasa alam semesta yang sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati setiap waktu, daripada setiap orang berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Berdasarkan terang besar Alkitab Mengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah dengan anak-anak Tuhan. Walaupun mereka mati karena aniaya, namun kematian mereka tidak pernah sia-sia. Ia akan mengeluarkan mereka dari kubur, walaupun belum sekarang. Sebab kerajaan dunia ini penuh dengan dosa, penderitaan, dan rasa sakit. Untuk itu, mereka harus tidur dengan nyenyak sampai nanti mereka dibangunkan untuk melihat Tuhan mereka datang di atas awan di langit, dan mereka akan dibawa ke kerajaan kemuliaan yang telah lama ditunggu itu. Oh, satu harapan yang luar biasa, satu penghiburan yang luar biasa bagi umat Allah yang setia dan benar. Tetapi, bukan hanya pada saat kematian orang benar itu baru menemukan kedamaian. Namun pada saat mereka masih hidup dan menderita dalam pergumulan di dunia pun, Tuhan telah menciptakan damai sejahtera dan pujian yang menyembuhkan mereka berdasarkan ayat yang ke-19. Dan hal itu tidak dapat diberikan atau dipahami oleh dunia. Tetapi bukan berarti mereka ini tidak pernah berbuat dosa. Mereka pernah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun dengan rendah hati, mereka menyesali dosa-dosa mereka dan mau menerima perbaikan dari Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab, Yesaya 57 ayat 15 sampai 19. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat letter 106 tahun 1896 yang tercatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1148 alinea ke-6 mengatakan bahwa kata-kata dalam firman Tuhan pada Yesaya 57 ayat 15 sampai 19 ditujukan juga kepada mereka yang sadar akan situasi mereka yang sebenarnya dan yang masih peka terhadap pengaruh Roh Kudus dan yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan
dengan hati yang menyesal. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengindahkan teguran Tuhan dan yang tetap bertekad mengatur diri mereka sendiri untuk terus berjalan dengan cara mereka sendiri, maka Tuhan tidak dapat berbicara damai dengan mereka. Dan Ia tidak bisa menyembuhkan mereka karena mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka membutuhkan kesembuhan darinya. Dan Tuhan menyatakan kondisi mereka yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang berlaku jahat. Mereka itu seperti laut yang berombak-ombak yang tidak dapat tenang dan arusnya hanya menimbulkan sampah dan lumpur. Oleh sebab itu ingatlah sahabat-sahabat firman, damai yang dari Tuhan hanya untuk mereka yang rendah hati, yang mau mendengarkan suara Tuhan dan yang mau menurut. Jadi syarat keselamatan yang kedua adalah dengan rendah hati mau menerima perbaikan dari Tuhan, mau disembuhkan oleh Tuhan. Kita sudah mengetahui kemarin bahwa syarat keselamatan yang pertama adalah menyucikan hari Sabat dan menahan diri dari melakukan yang jahat berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 56 ayat 2. Nah, untuk itu sekarang Tuhan mau dengan rendah hati kita mendengar suara Tuhan ini dan siap melakukannya, agar Tuhan memberikan damai-Nya dan akan menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Jangan takut kehilangan nyawa karena menurut apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan berkata, walaupun nyawa orang benar yang lurus hati itu tercabut, tetapi ia masuk ke tempatnya yang damai dan beristirahat atau mendapat perhentian di tempat tidurnya. Kubur untuk orang benar adalah tempat perhentian yang damai. Mereka dapat tidur dalam damai Tuhan, dan namanya tidur pasti ada waktunya untuk bangun, bukan? Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 217 alinea ketiga dan keempat memberitahukan bahwa janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terang besar Alkitab Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Suara ini segera akan berkumandang kepada semua orang yang mati, dan setiap orang saleh yang tidur dalam Yesus akan bangkit dan meninggalkan penjaranya itu. Orang-orang mati yang mulia itu, mulai dari Adam sampai kepada orang saleh terakhir yang mati, akan mendengar suara Putra Allah itu dan keluar dari kuburnya kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, mari kita berpikir dan benar-benar memilih untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar damai dan kesembuhan yang sejati yang daripada Tuhan menjadi bahagian kita semua. Walaupun kita harus beristirahat sementara waktu dengan cara yang tidak kita fahami, tetapi di dalam penurutan yang rendah hati ada jaminan kebangkitan dan keselamatan dari Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.
bersuka-sukaan, bersuka-sukaan, berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Berjalan ke Sion.